Salam. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita masih dipertemukan Tuhan, sekalipun kita masih dalam suasana ibadah online, tapi kita bersyukur karena lewat media online ini kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam ibadah raya minggu kita hari ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Apa yang Tuhan katakan, katakanlah kepada kami. Apa yang telah Tuhan taruh di hati hamba-Mu, Engkau mengajar hamba-Mu untuk setia mengatakan yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh siap untuk menghidupi firman-Mu, hingga firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit tapi tidak pahit. Sebagian besar orang hari-hari ini mengakui bahwa situasinya begitu sulit. Sulit mencari nafkah, sulit mencari pekerjaan. Jangankan mencari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan saja begitu sulit sekarang ini. Ancaman PHK sudah di depan mata, sehingga banyak orang mengeluh akhir-akhir ini. Tetapi berbeda dengan anak-anak Tuhan tentunya. Sekalipun sulit, tetapi tidak akan pahit. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa anak-anak Tuhan meskipun sulit tapi tidak akan pernah pahit? Jawabannya adalah karena alasan-alasan kebenaran yang tertulis dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Karenanya mari Bapak Ibu Saudara kita membaca bersama-sama. Keluaran pasal 14 yang mulai ayat 1 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang menaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang
orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, sulit tetapi tidak pahit. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mesti meyakini bahwa sekalipun situasinya sulit, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai pahit, sampai bangkrut, sampai tergeletak, sampai tidak berdaya sama sekali. Karena alasan-alasan kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah saya bacakan dalam Keluaran pasal 14 ayat 1-14. Alasan yang pertama ialah Allah kadang-kadang menuntun kita ke dalam keadaan sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang keempat kitab Keluaran pasal 14 ini, kita bisa melihat bahwa orang Israel itu sebenarnya sudah melewati Pi-Hahirot. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka sudah melewati Pi-Hahirot. Namun Tuhan memerintahkan supaya mereka kembali ke Pi-Hahirot. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang bagi bangsa Israel, sesuatu yang sangat sulit menurut saya. Karena mereka tahu Pi-Hahirot itu bukanlah tempat yang strategis. Pi-Hahirot bukanlah tempat untuk bisa bersembunyi kalau nanti ada sergapan musuh. Karena mereka ada dalam perjalanan keluar dari Mesir dan mereka sadar bahwa tentara Mesir pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengejar dengan segera. Namun Tuhan menyuruh mereka kembali ke Pi-Hahirot, sebuah tempat yang tidak strategis, sebuah tempat yang sangat empuk untuk musuh menerkamnya. Karena kanan kirinya hanya ada padang gurun, sementara di depan mereka adanya cuma laut terang. Bapak Ibu Saudara, ini bukan tempat yang ideal, ini bukan tempat yang baik. Jika nanti tentara Mesir mengejar sampai ke tempat itu, mereka benar-benar bisa terpojok, mereka tidak ada jalan keluar sama sekali. Sungguh suatu keadaan yang teramat sangat sulit. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Allah menuntun kita juga ke dalam keadaan sulit, bahkan sangat sulit. Kita seperti di Pi-Hahirot, sulit, terjepit, dan seolah-olah tidak ada harapan sama sekali. Yang ada, yang di depan kita itu hanyalah lautan masalah yang sangat luas, dan kita tidak tahu harus lari kemana. Kanan kiri kita hanya padang gurun, dan di depan kita hanya laut terberat. Nggak ada jalan keluar sama sekali, nggak ada solusi sama sekali. Kita dibawa kepada keadaan yang benar-benar terpojok, sulit, nggak bisa berkutik. Saudaraku, jika hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang begitu sulit, ketahuilah bahwa bukan berarti Allah tidak peduli dengan saudara. Ketahuilah bahwa bukan berarti Allah kejam dengan saudara. Kadang-kadang Allah menuntun kita ke dalam keadaan yang sangat sulit, seperti bangsa Israel dibawa ke Pi-Hahirot, karena Allah ingin menunjukkan dan mengajarkan sesuatu kepada kita. Maka yang diperlukan adalah kerendahan hati. Yang diperlukan adalah hati yang rela untuk diajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam keadaan sulit. Karena tidak ada keadaan nyaman untuk bisa membentuk seseorang. Justru keadaan sulitlah yang sering dipakai oleh
Tuhan untuk membentuk seseorang, membentuk suatu bangsa, membentuk saya dan saudara. Karena itu yang Tuhan butuhkan adalah bukan pengalaman saudara ada dalam kondisi itu, tapi kerelaan hati saudara untuk diajar oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa. Memang sangat mudah untuk percaya akan penyertaannya ketika semua keadaan baik-baik saja. Tetapi iman akan bertumbuh justru pada saat keadaan terjepit, justru pada saat keadaan sulit, justru pada keadaan yang tidak mudah. Percaya dan tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Hati kita tetap memiliki keyakinan, percaya kepada penyertaan Tuhan. Hati kita mestinya punya kerelaan untuk diajar, tetap percaya dalam kondisi sulit semacam ini. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 10 sampai ayat 12, pasalnya yang ke-14 yang sudah kita baca, bangsa Israel gagal memahami maksud Allah, mengizinkan atau sengaja membawa mereka kepada keadaan sulit. Mereka seperti orang kebanyakan. Ketika situasi aman, mereka penuh semangat, mereka penuh sorak-sorai, mereka sangat-sangat antusias dengan Tuhan. Tetapi ketika situasinya sulit, mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka mengecewakan Tuhan. Mungkin saya dan saudara juga melakukan hal yang sama. Ketika dalam keadaan sulit, yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, dan tidak mau belajar untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan menuntun kita ke dalam keadaan yang sulit? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah percaya akan penyertaannya. Karena saya yakin 100% bahwa meskipun keadaannya sulit, tapi saudara dan saya tidak akan panik, oleh karena Allah kadang-kadang menuntun kita kepada keadaan sulit, karena Allah punya maksud membentuk dan memproses kita untuk menjadi seseorang yang indah di hadapannya. Yang kedua, alasan yang kedua, sulit tetapi tidak pahit, oleh karena Allah menguji kita dalam keadaan sulit. Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ayat 5 sampai ayat 9. Ternyata benar bahwa ketika bangsa Israel berada di Pi-Hahirot, tentara Firaun mengejar dan memojokkan mereka. Mereka kehabisan akal. Mereka tidak tahu harus lari kemana. Mereka tidak bisa lari kemanapun. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mengapa bangsa Israel diperhadapkan pada masalah yang amat sangat sulit dan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi? Ternyata Allah sedang menguji motivasi dan hati mereka. Apakah dalam keadaan sulit seperti itu mereka tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Mereka tetap sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan? Apakah mereka tetap sungguh-sungguh percaya kepada pertolongannya? Atau justru sebaliknya? Bapak Ibu Saudara, sama dengan saya dan saudara, kita pun sering diperhadapkan pada masalah yang sama. Begitu sulitnya masalah kita, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kesulitan seluruh dunia adalah menghadapi pandemi virus COVID-19.
Seolah-olah kita dibawa kepada situasi yang tidak mungkin kita bisa berhasil mengatasinya. Seolah-olah kita sedang dibawa kepada situasi yang seakan-akan sudah kiamat kayaknya. Situasinya begitu sulit dan kita kehabisan akal. Kemana-mana yang kita dengar orang ketakutan, kemana-mana yang kita dengar orang menjerit dan sebagainya. Dan sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali menyerah. Tidak ada pilihan lain kecuali pasrah, kalah. Padahal Allah sedang menguji kita dalam keadaan sulit seperti ini. Sampai sejauh mana iman saudara, sampai sebesar apa keyakinan dan pengharapan saudara di dalam Tuhan, dan seberapa besar pertumbuhan karakter saudara menjadi orang Kristen selama ini. Hari-hari ini sedang diuji melalui kesulitan. Hari-hari ini sedang diuji lewat berbagai macam kesulitan yang menimpa kita. Jadi, jika saat ini keadaan saudara begitu sulit, ketahuilah bahwa Allah sedang memurnikan iman dan karakter saudara agar saudara semakin indah di hadapannya. Sebab tidak ada emas murni yang tidak diuji oleh api. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara tidak akan panik meskipun sulit, karena Allah menguji dan Allah ingin saudara lolos, saudara menang, saudara berhasil melewati situasi sulit ini dengan iman yang kuat dan karakter yang bertumbuh secara luar biasa. Yang ketiga, alasan yang ketiga, sulit tetapi tidak panik. Bukan hanya Allah kadang-kadang membawa kita, menuntun kita kepada keadaan sulit. Bukan hanya Allah ingin menguji kita, tetapi Allah mau menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ini kayaknya berita baiknya. Dua poin yang sudah saya sampaikan tadi kayaknya cukup menegangkan bagi kita. Tetapi poin ini Allah mau menolong kita. Saya merasa ini berita baiknya bagi kita. Saat ini keadaan bangsa Israel begitu sangat sulit. Mereka ada di Pihahirot, tentara Mesir sudah kelihatan mengejar mereka. Mereka nggak tahu harus lari kemana. Mustahil mereka bisa selamat. Mustahil mereka bisa menang melawan tentara Firaun. Jangankan menang, bertahan saja itu sangat tidak mungkin. Sebab dilihat dari sudut manapun Israel pasti kalah. Ya, melawan orang-orang Israel pasti kalah. Tidak mungkin bisa mereka memiliki persiapan ataupun kemampuan untuk bisa melawan Mesir. Mereka bukan prajurit, mereka hanya pekerja, budak yang dilatih setiap hari selama di Mesir untuk membuat batu bata di sana. Mereka nggak punya peralatan perang. Mereka keluar dari Mesir nggak bawa senjata. Mereka hanya bawa baju seadanya dan membawa apa-apa yang diberikan dengan sukarela oleh orang Israel. Tapi mereka nggak membawa senjata. Bapak Ibu Saudara, maka mereka ini adalah mangsa yang sangat empuk, mangsa yang sangat gampang untuk dikalahkan. Tetapi yang sangat menarik adalah Allah yang bertindak dan berperang bagi mereka. Bangsa Israel bahkan tidak perlu berbuat apa-apa. Bangsa Israel hanya berdiam saja. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan ketika Musa mengatakan sesuatu yang di luar pemahaman mereka, seketika laut di depan mata mereka terbelah menjadi dua, dan orang Israel bisa berjalan menyeberangi laut Teberau di tanah yang kering sampai mereka berhasil menyeberang. Bapak Ibu Saudara, lalu sesampainya di seberang, tentara Mesir tentu mengejar
Karena menurut mereka ini kesempatan bagi mereka bisa mengalahkan orang-orang Israel. Tentara Mesir mengejar mereka sampai ke tengah dengan sekuat tenaga. Mereka tentara perwira yang terlatih. Mereka orang-orang bukan sembarangan. Karena perwira pasti punya pengalaman perang yang cukup baik. Mereka mengejar bangsa Israel sampai di tengah. Tapi sekali lagi Allah yang bertindak, Tuhan yang bertindak. Tiba-tiba laut tertutup kembali dan binasalah seluruh tentara Mesir di sana. Allah yang berperang bagi bangsa Israel. Allah yang berperang melawan Mesir. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Kita sering mengalami situasi yang teramat sangat sulit. Tetapi percayalah, Tuhan segera bertindak menolong kita. Bahkan terlalu sering kita hanya diam saja dan Allah yang bertindak membela kita. Kalau hari-hari ini kita sepertinya dalam keadaan terpojok, nggak tahu harus berbuat apa, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan karena kita percaya Allah mau menolong kita. Allah punya kuasa untuk menolong kita. Tunggu saja, surga akan bertindak untuk menolong kita, membukakan jalan bagi kita, sehingga sekalipun sulit, saya dan saudara tidak akan pahit. Karena itu, marilah kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun seperti saat ini, Allah kita tidak diam saja. Allah pasti menolong kita. Tunggu surga terbuka membela saudara. Tunggu surga terbuka memberikan kembali dunia yang baik, pekerjaan yang baik, harapan yang baik yang seperti Tuhan janjikan kepada kita. Keadaan tetap mungkin tidak berubah beberapa hari ke depan. Sulit, tetapi percayalah, saudara tidak akan pernah dibiarkannya sampai pahit. Karena Allah menuntun kita ke dalam keadaan sulit. Kadang-kadang Allah menguji kita dalam keadaan sulit, dan Allah pasti menolong kita. Amin. Mari kita tunduk Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami selesai mendengar firman-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk menghidupi firman-Mu, supaya kami sekalipun dalam keadaan sulit, kami tetap berpegang erat kepada-Mu, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sampai pahit. Terpujilah Tuhan selamanya. Berkati pemberitaan firman melalui media online ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.